Nabi Adam terbuat dari 4 perkara. Antara lain adalah terbuat dari api. Kemudian yang kedua dari udara. Yang ketiga dari air. Dan yang keempat adalah dari tanah. Buktinya kalau kita terbuat dari api, badan kita terasa hangat. Dan hangat itu adalah minimalnya api. Maksimalnya ya jelas panas secara syar'i. Kemudian Nabi Adam ya termasuk kita lah, itu terbuat dari udara. Buktinya adalah kita bernapas tidak ada henti-hentinya. Itu adalah tanda bukti bahwa Nabi Adam atau kita manusia itu terbuat dari udara. Kemudian yang ketiga, Nabi Adam terbuat dari air. Buktinya adalah darah kita, baik itu darah merah maupun darah putih. Tetap darah kita pastinya terbuat dari air. Kemudian yang terakhir, Nabi Adam terbuat dari tanah. Buktinya ya daging kita ini seperti ini. Hadirin semuanya yang saya hormati, bahwa manusia itu dijadikan dari 4. Kalau seandainya diambil 1, maka kita tidak mungkin akan jadi manusia. Artinya tidak akan lengkap atau tidak akan sempurna. Maka dari itu dengan adanya kejadian manusia 4 perkara ini, maka manusia jangan sampai meninggalkan ilmu yang sebanyak 4. Antara lain adalah ilmu syariat. Yang kedua adalah ilmu torekot. Yang ketiga ilmu hakikat. Dan yang keempat adalah ilmu ma'rifat. Semuanya itu menunjukkan bukti, menunjukkan suatu tanda bahwa manusia itu jangan lupa 4 perkara. Kalau kita sedang beribadah, kalau kita sedang beragama Islam, beragama tauhid, maka ilmu kita sebanyak 4. Seandainya kurang dari 4, misalnya 3 misalnya, maka bukan dinamakan ilmu. Sama dengan tadi 4 bahan kalau diambil 1, maka sama dengan tidak jadi manusia. Jadi ilmu kita harus 4. Ya, caranya 4, yang membuka pelajaran tauhid pada ahlinya. Kalau kita tentang tauhid, maka belajarnya pada hukama. Kalau kita belajar tentang fikih, maka belajarnya adalah pada ulama. Kenapa demikian? Ya, karena ulama itu adalah ilmunya banyak, tapi hukum tidak lengkap. Terus kalau hukama, hukumnya lengkap, ilmunya banyak. Terus kalau hukama itu hatinya suhud, ma'rifatum bidat. Kalau ulama pada umumnya belum atau tidak. Oleh karena itu saya pesan kepada semuanya agar jangan meninggalkan ilmu 4 yang materinya masuk kepada materi tauhid. Nah, dengan adanya kejadian manusia atau terbentuknya manusia dari 4 bahan tersebut, yaitu api, udara, kemudian air, dan terakhir adalah tanah, menunjukkan kewajiban kita untuk
memiliki ilmu yang sebanyak 4. Jadi ilmu itu dinamakan ilmu kalau sebanyak 4. Kalau tidak sampai 4, maka kita hukumnya tidak menggunakan ilmu atau tidak punya ilmu. Lah kok ibadah, maka ibadahnya ditolak. Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya, ibadahnya ditolak, tidak akan diterima. Pesan kami melalui pengajian ini adalah semua orang yang usianya sudah balik 16 tahun katakan terakhirnya dan tidak stres, tidak gila, tidak komprong dan lain-lain, maka jangan sekali-kali meninggalkan ilmu tauhid ini. Di samping itu resikonya juga besar. Contoh di alam kubur nanti itu manusia yang kedahuluan meninggal dunia dan tidak tahu kepada Tuhannya, maka di kuburnya akan dituntut oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, akan mempertanyakan tentang Allah yang sebenarnya. Kalau kita bisa menjawab, maka pada umumnya adalah selamat, dan bila tidak bisa menjawab, maka akan disiksa oleh 2 malaikat dengan berganti-ganti dan bermacam-macam siksaan akibat dari kedahuluan meninggal dunia, tidak tahu siapa sebenarnya Allah. Mengacu kepada asal kejadian manusia sebanyak 4 tersebut, maka semuanya tidak boleh, terutama orang Islam tidak boleh untuk memiliki ilmu yang ilmunya kurang dari 4. Demikian itu merupakan suatu pesan dan kesan bahwa kita hidup di agama Islam ini tidak hanya begitu saja, tidak. Kalau pakaian kita tidak masalah, yang penting bagaimana hati kita, sudah cocok enggak dengan naluri agama Islam. Dan agama ini ada 2, ada agama Islam, ada agama tauhid. Tapi yang benar yang mana? Ya kedua-duanya. Kalau kita beragama Islam, maka di dalamnya harus ada tauhid. Kalau kita bertauhid, maka jangan sampai meninggalkan Islam. Dan seperti itu, kalau nanti kita sedang membaca syahadat, maka melihatnya kepada Tuhan yang sebenarnya. Saya pesan seperti ini adalah merupakan suatu himbauan, karena kami menyampaikan tidak untuk kami sendiri, melainkan disampaikan kepada yang lain. Karena ngaji tauhid itu condongnya ke arah akhirat. Jadi ini tidak ada urusan duniawi, ke arah akhirat semuanya. Dan apabila urusan ini ke akhirat, maka ilmunya, amaliyahnya terbawa sampai akhirat. Tapi kalau kita mencarinya hanya untuk kehidupan dunia, maka harta benda semuanya tidak akan menyampai atau tidak akan mengikuti manusia atau orang yang bersangkutan tersebut pada alam ketiga dan keempat. Tidak akan mengikuti karena tujuannya bukan untuk akhirat, tujuannya hanya dunia. Jadi setelah orang yang meninggal dunia, ya sudah, orangnya masuk ke alam ketiga, lalu harta bendanya tetap di dunia. Dengan adanya ilmu tauhid ini, umat Islam seluruhnya tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada istilahnya orang Jawa itu PDKC dan lain-lain, tidak. Siapa saja merasa menjadi orang Islam, maka jangan sampai ilmunya kurang dari 4. Seperti itu, kita harus melaksanakan ibadah, karena ibadah tanpa menggunakan ilmu, maka amaliyahnya, ibadahnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Karena itu semuanya yang mendengar kata-kata ini, yang mendengar pengajian ini adalah
pengajian untuk menyelamatkan manusia. Selamatnya manusia hanya satu secara syar'i, yaitu kedahuluan makrifat, meninggalnya belakangan. Jangan sampai meninggalnya dahulu terus makrifatnya belum. Maka pada alam ketiga dan keempat, siksa atau adabnya tidak ada henti-hentinya. Seperti itu kita harus bisa mendidik diri kita sendiri, di samping kita bisa mendidik orang lain. Berarti kita harus mendidik bagaimana saya berbicara tentang Allah, lalu saya sendiri harus tahu. Al-Hikam juga seperti itu. Kitab Al-Hikam itu boleh dibaca dan dipelajari oleh siapa saja, tapi itu kitabnya orang makrifat. Setelah makrifat maka ngajinya kitab Hikam seperti itu. Lalu jangan sampai kita gak senang kepada pelajaran tauhid, terhadap Allah kita tidak tahu, hanya tahu namanya saja. Dari tahun yang dahulu sampai sekarang hanya tahu nama saja. Ya sudah, kita ibarat orang berjalan, kakinya tidak ada. Bagaimana kekuatannya? Bagaimana kita bisa nyampai pada tujuan, sedangkan tempat pijaknya kakinya tidak ada. Kendaraan kita setiap hari yang melintasi di tanah itu sebenarnya bukan di tanah, karena dilihat dari sifat wajib yang nomor satu adalah wujud, dan wujud itu hanya satu, hanya zatnya Allah. Lain dari zat maka hukumnya adalah adab. Tapi kita tidak tahu kalau yang kita injak tiap hari adalah bukan tanah. Paling banter kita mengatakan, memaknai dalam hati kita bahwa yang kita injak tiap hari di bawah ini adalah tanah. Tanah tidak ada. Yang ada adalah zat Allah. Itu pentingnya orang mempelajari ilmu tauhid pada ahlinya, jangan pada yang tidak ahlinya atau yang bukan ahlinya. Nanti kita malah di stop, nggak boleh ngaji tauhid karena landasan atau alasan mereka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikir-pikirlah kepada apa yang telah dibuat oleh Allah, dan jangan sekali-kali mikir kepada zat Allah. Padahal dia atau mereka tidak tahu. Orang tidak mikir, itu harus tahu dulu. Kalau kita tidak tahu pasti mikir. Nah, kita tidak boleh mikir, artinya tahulah kepada Allah. Kalau sudah tahu, hati kita tidak akan mikir Allah. Gitu politiknya. Jadi Al-Quran itu mengarahnya ke situ. Cuma orang tidak tahu makna seperti itu. Yang tahu ya tidak boleh mikir kepada zat, karena itu jangan ngaji tauhid. Gitu saja, artinya seperti itu. Biasanya seperti itu. Memang ilmunya hanya singkat, ilmunya sedikit, ilmunya adalah pendek. Hal seperti itu dimiliki orang yang seakan-akan agamanya mewah, tapi dia tidak tahu apa-apa. Terhadap Allah tidak tahu, tempatnya surga yang nggak tahu, yang punya surga yang nggak tahu. Di dunia ini masuk ke alam akhirat ya tidak bisa. Tanah ini dilembit bagaimana bisa hilang? Ya tidak bisa. Itu akibat tidak maunya dengan mempelajari ilmu tauhid. Ruginya banyak. Nah, seandainya kita tidak mau bertauhid, Allah tidak akan rugi kepada kita. Allah akan menjadi Tuhan, walaupun kita tidak bertauhid misalnya. Allah tidak rugi kepada kalian, malah manusianya sendiri yang rugi pada Allah. Karena Allah memberi tuntutan kalau di dunia ini belum sukses ngaji tauhid, maka dikubur akan dituntut oleh malaikat Munkar dan Nakir mempertanyakan tentang Allah. Kamu punya Allah mana? Kamu punya Allah seperti apa? Kamu punya Allah terus di mana? Nah, kalau seperti itu jawaban kita bagaimana? Ini tidak membutuhkan kepandaian. Tauhid itu adalah membutuhkan pengertian. Dan pandai dan ngerti itu adalah lebih pangkat ngerti daripada pandai. Karena kalau pandai merugikan orang, tapi kalau ngerti adalah menjadikan orang menjadi layak.
menjadikan orang menjadi sempurna. Akhirnya ada kata-kata insan kamil, yaitu manusia sempurna, yaitu mata hatinya melihat kepada zat Allah dan mata kepala mengikutinya. Yang seperti itu bukan hal yang mudah, ngajinya harus pada ahlinya. Karena itu tauhid bukan haram hukumnya. Tauhid malah hukumnya fardu ain dengan bukti thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, terutama bagi orang yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang usianya sudah balik dan tidak gila dan lain-lain. Demikian itu merupakan suatu keterangan yang singkat padat dari kami secara syariat. Sebenarnya yang menjadikan saya berbicara ini adalah Allah. Namun kita tidak tahu siapa si Allah. Untuk mengetahuinya tentu dan pasti, maka ilmunya adalah ilmu tauhid. Karena mengandung ilmu 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kenapa orang itu selama hidup bukan tahu kepada Tuhannya? Karena ilmunya nggak jangkep 4. Mungkin syariat saja, mungkin sampai tarekat, mungkin pada hakikat, ma'rifatnya belum seandainya. Maka manusia tersebut tidak memiliki ilmu. Demikian para jamaah semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh, apa yang dapat kami sampaikan ini adalah suatu hal yang merupakan tugas kami, karena menyampaikan itu balighu anni walau ayat. Sampaikan pengetahuan-pengetahuan yang dari kami ini, yaitu disampaikan kepada orang yang membutuhkannya, walaupun banyaknya hanya 1 ayat. Semoga kita semuanya mendapat ilmu yang barokah, mendapat ilmu yang bermanfaat, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.